Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam anatomi tubuh kita. Secara spesifik, kita akan membongkar kerangka aksial batang tubuh. Kita akan melakukannya dengan sangat detail, setara dengan materi kuliah, dan panduan utama kita adalah Atlas Sobota yang luar biasa. Yuk, langsung kita mulai. Oke, jadi begini rencana kita. Pertama, kita akan lihat gambaran besarnya dulu, yaitu kerangka aksial badan secara keseluruhan. Kemudian, kita akan fokus ke pilar utamanya, kolumna vertebralis. Nah, dari situ kita akan zoom in, melihat detail dari setiap vertebra. Setelah itu, kita bergeser ke struktur pelindungnya, sangkar toraks, dan yang terpenting di akhir, kita akan menghubungkan semua ini dengan fungsinya di dunia medis. Baik, kita mulai dari bagian pertama, kerangka aksial tubuh yang merupakan fondasi struktural dari tubuh kita. Nah, yang Anda lihat di sini adalah kerangka aksial kita. Coba perhatikan gambar di sebelah kiri, ini adalah pandangan dari depan atau ventral. Kita bisa lihat dengan jelas bagaimana sternum dan iga terhubung di bagian depan. Sekarang, geser pandangan Anda ke gambar kanan dari arah belakang atau dorsal. Perhatikan bagaimana tonjolan-tonjolan tulang belakang atau processus spinosus membentuk garis tengah punggung yang kokoh. Sumbu pusat ini, yang dibentuk oleh kolumna vertebralis dan toraks, fungsinya bukan cuma sebagai penyangga, tapi juga jadi perisai yang melindungi organ-organ vital kita seperti jantung dan paru-paru. Sekarang, mari kita fokuskan perhatian kita pada pilar penyangga utama tubuh, kolumna vertebralis. Kalau kita lihat dari samping seperti ini, baru kelihatan arsitekturnya yang luar biasa. Tulang belakang kita itu ternyata bukan pilar yang lurus, tapi punya kurva S ganda yang sangat dinamis. Coba lihat, ada dua lekukan yang cembung ke depan atau lordosis di area leher dan pinggang. Lalu ada dua lekukan yang cembung ke belakang atau kyphosis di area dada dan sakral. Desain yang jenius ini memberikan kekuatan untuk menahan beban, sekaligus kelenturan untuk bergerak. Oke, biar lebih jelas, mari kita definisikan istilahnya. Lordosis yang kita lihat di area servikal dan lumbal itu adalah lekukan yang cembung ke arah depan. Sebaliknya, kyphosis yang ada di area toraks dan sakral itu lekukannya cembung ke belakang. Nah, yang menarik, lekukan di leher dan pinggang ini bukan bawaan lahir loh. Ini terbentuk seiring waktu saat bayi mulai belajar mengangkat kepala dan kemudian berjalan. Nah, sekarang saatnya kita benar-benar zoom in ke unit-unit pembangun tulang belakang itu sendiri. Kita akan bedah anatomi detail dari vertebra. Kita mulai dari paling atas ya, di regio servikal atau leher. Coba fokuskan pandangan Anda pada korpus vertebranya. Anda lihat ada semacam tonjolan atau bibir di sisi atas luarnya? Nah, itu yang kita sebut uncus corporis. Struktur ini khas sekali untuk vertebra servikal C3-C7 dan fungsinya penting untuk membatasi gerakan ke samping dan menjaga leher tetap stabil. Sekarang kita lihat satu vertebra servikal dari atas. Perhatikan deh proporsinya, korpusnya relatif kecil dan lebar. Sebaliknya, lubang di tengahnya, foramen vertebrale, itu sangat besar dan berbentuk segitiga. Kenapa? Untuk memberi ruang bagi medula spinalis yang memang melebar di area leher. Tapi, fitur yang paling unik dan jadi penandanya adalah foramen transversarium ini, lubang di dalam processus transversus. Lubang ini cuma ada di vertebra servikal. Fungsinya sebagai jalur pelindung untuk pembuluh darah, arteri, dan vena vertebralis. Nah, vertebra C1 dan C2 ini spesial, mereka beda dari yang lain. Di kiri adalah atlas atau C1. Dia unik karena nggak punya korpus sama sekali. Di kanan adalah eksis atau C2, yang punya ciri khas tonjolan ke atas yang disebut dens. Dens ini masuk ke dalam cincin atlas, membentuk sendi pivot yang jadi pusat rotasi kepala. Ya, sendi inilah yang membuat kita bisa menggelengkan kepala saat bilang tidak. Oke, kita turun sedikit ke bawah, ke regio toraks atau dada. Ciri utama vertebra di sini adalah adanya fovea costales. Apa itu? Ini adalah faset-faset atau permukaan sendi tempat iga menempel. Biasanya ada faset di bagian korpus untuk kepala iga dan satu lagi di processus transversus untuk tuberculum iga. Sambungan inilah yang membentuk sangkar toraks yang kokoh. Dan kita tiba di regio lumbal atau pinggang. Lihat baik-baik korpus vertebrenya. Besar dan masif sekali kan? Bentuknya seperti ginjal. Ukurannya yang jumbo ini bukan tanpa alasan. Ini adalah adaptasi langsung karena vertebra lumbal harus menopang seluruh berat tubuh bagian atas kita. Semua bagiannya, dari korpus sampai prosesusnya, dirancang untuk kekuatan maksimal. Tabel ini merangkum perbedaan-perbedaan penting yang baru kita bahas dengan sangat jelas. Coba kita lihat polanya ya. Perhatikan bagaimana bentuk korpusnya berubah secara dramatis. Dari kecil di servikal, menjadi berbentuk hati di torakal, dan jadi supermasif di lumbal. Begitu juga fitur-fitur lainnya.
Masing-masing diadaptasi secara sempurna untuk fungsi spesifik di wilayahnya. Di dasar tulang belakang, kita menemukan os sacrum. Struktur berbentuk segitiga ini sebetulnya adalah hasil penyatuan dari 5 vertebra sakralis. Kalau kita lihat dari belakang seperti ini, kita bisa dengan jelas melihat crista sacralis mediana, yang merupakan sisa dari processus spinosus yang menyatu. Perhatikan juga lubang-lubang di sampingnya, foramina sacralia posteriora, ini adalah jalan keluar untuk cabang-cabang saraf sakral. Oke, setelah membahas pilar penyangganya, sekarang kita beralih ke perisai pelindungnya, sangkar toraks, yang dibentuk oleh sternum dan costae. Ini dia sternum, atau tulang dada, komponen depan dari sangkar toraks kita. Sternum ini terbagi jadi 3 bagian. Yang paling atas adalah manubrium sterni. Bagian tengah yang paling panjang adalah corpus sterni. Dan di ujung paling bawah ada tonjolan kecil, processus symphoideus. Nah, pertemuan antara manubrium dan korpus ini membentuk sudut yang disebut angulus sterni atau sudut Ludwig. Ini adalah penanda penting yang bisa kita raba di dada kita, posisinya sejajar dengan iga kedua. Yuk, sekarang kita telusuri anatomi sebuah iga, dari belakang ke depan. Kita mulai dari kaput atau kepala yang bersendi dengan korpus vertebrae. Lalu ada bagian yang menyempit, disebut kolum atau leher. Kemudian ada tonjolan kecil yang disebut tuberculum, ini bersendi dengan processus transversus vertebra. Sisa tulangnya yang melengkung panjang ke depan adalah korpus atau badan iga. Kita punya 12 pasang iga dan mereka dikelompokkan berdasarkan cara mereka tersambung ke sternum. Iga pertama sampai ke-7 disebut costae frea atau iga sejati karena mereka nyambung langsung ke sternum. Iga ke-8 sampai ke-10 disebut costae spuriae atau iga palsu karena sambungannya tidak langsung. Dan yang terakhir, iga ke-11 dan 12 adalah costae fluctuantes atau iga melayang karena ujung depannya sama sekali tidak tersambung ke sternum. Tentu saja, semua detail anatomi ini bukan sekedar teori. Ini punya kaitan yang sangat erat dengan praktek medis sehari-hari. Mari kita lihat signifikansi klinisnya. Salah satu kondisi klinis yang paling umum terkait tulang belakang adalah herniasi diskus lumbalis atau yang lebih dikenal oleh orang awam sebagai saraf kejepit. Begini, di antara setiap vertebra itu ada bantalan yang disebut diskus. Bagian tengahnya itu kenyal seperti gel, namanya nucleus pulposus, dan dibungkus oleh cincin luar yang kuat, annulus fibrosus. Nah, gambar MRI ini menunjukkan apa yang terjadi kalau cincin luarnya robek atau lemah. Si gel di tengahnya ini bisa menonjol keluar, menekan akar saraf di belakangnya. Penekanan inilah yang menyebabkan rasa sakit hebat yang menjalar. Kondisi penting lainnya adalah osteoporosis. Seperti yang dijelaskan di Atlas Sobota, ini adalah penyakit metabolik yang membuat massa tulang berkurang. Akibatnya, vertebra menjadi rapuh, keropos, dan sangat rentan patah, terutama pada lansia. Ini bisa menyebabkan nyeri kronis dan perubahan postur tubuh yang signifikan. Jadi, apa intinya? Intinya adalah pemahaman yang mendalam tentang setiap detail struktur ini. Setiap tonjolan, lekukan, dan lubang itu adalah kunci. Kunci untuk bisa mendiagnosis dan merawat berbagai kondisi medis dengan tepat. Anatomi benar-benar merupakan fondasi dari seluruh ilmu kedokteran. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Setelah kita sama-sama membongkar arsitektur pusat tubuh Anda dengan begitu detail, bagaimana hal ini mengubah cara Anda berpikir tentang gerakan dan postur Anda sehari-hari? Coba pikirkan. Sampai jumpa di analisis kita berikutnya.